Jadi materi hari ini itu adalah bagaimana cara kita mencari integrasi di lintasan, di garis gitu ya. Nah, kita akan lihat dulu dari dasar ya. Sebelum UTS juga kita sudah belajar teorema Cauchy ya. Ini kita lihat yang dasarnya dulu. Jadi kalau kita punya integral garis ya di bidang kompleks, maka ada dua kelompok integral sebetulnya ya, yaitu integral yang tak tentu, indefinite, atau kita sebut anti turunan, dan integral tentu atau definite ya, kita sebut integral garis di sini. Nah, integral garis kalau kita lihat pada bidang kompleks ini, untuk integral tak tentu ya, maka fungsi turunannya sama dengan fungsi analitik tertentu itu dalam suatu daerah ya. Sedangkan integral tentu atau integral garis ya, kita sebut fungsi kompleks fz gitu ya, dengan z sama dengan x ditambah i kali y, dia akan nyata ya, diambil kalau kita ambil di atas garis bilangan nyata, tapi dia akan bernilai kompleks kalau kita ambil di sepanjang lintasan atau kurva C yang ada di bidang kompleks atau lintasan integrasi istilahnya ya. Jadi kalau Anda bekerja di bidang XY gitu ya, X plus IY di sini, maka sebetulnya Anda bekerja di bidang kompleks. Kalau kita hanya punya garis X saja misalnya, itu integral nyata ya. Jadi selama ini kalau Anda belajar di matematika 1 maupun 2, integral itu masih integral nyata ya. Jadi hanya berlaku di salah satu bilangan nyata gitu ya, X saja. Nah, di sini kita akan lihat untuk bilangan kompleks ya, bidangnya bilangan kompleks. Nah, anggap saja kita punya persamaan set T ya, yaitu xt ditambah i kali yt ya. T ini ada pada daerah dari A sampai B ya. Nah, maka di sini kita lihat contohnya. Misalnya kita punya set T sama dengan T ditambah 3 kali I kali T ya. T-nya dari 0 sampai 1. Nah, dalam persamaan garis itu Anda kenalnya Y sama dengan 3X ya, karena di sini set T itu adalah XT ditambah I kali YT. Jadi YT-nya di sini adalah 3T ya. Kalau X-nya adalah T, berarti Y-nya adalah 3X. 3T jadi 3X gitu, ya. Nah, kalau kita gambar garisnya, maka persamaan set T sama dengan T ditambah 3IT itu adalah garis lurus ya, yang persamaannya Y sama dengan 3X gitu. Jadi cara penulisannya saja yang berbeda ya. Kalau di sini kita pakai variabel X dan Y, kalau di sini kita pakai variabel T, di mana X-nya adalah T, Y-nya itu adalah 3X atau 3T gitu. Nah, T-nya dari 0 sampai 1, berarti kalau X kita masukkan 0, maka Y-nya juga 0. Kalau T-nya kita masukkan 1, maka 3 kali 1 berarti Y-nya adalah 3. Maka titik awal dari garis ini adalah 0,0 dan titik akhirnya 1,3 gitu ya. Jadi Anda perhatikan cara penulisannya seperti ini. Nah, nanti kita akan menggunakan cara set T ini waktu kita menggunakan integral garis gitu. Ya, jadi tidak dalam X seperti ini, Y sama dengan 3X, tapi dalam bentuk set T, T plus 3I kali T gitu. Jadi Anda harus belajar cara mengubah gitu ya, mengubah persamaan X dan Y ini menjadi variabel T gitu ya. Nah, berikutnya kita lihat di sini untuk set T di sini. Misalnya kita punya 4 cos T ditambah 4I sinus T, dimana T-nya itu dari minus pi sampai plus pi.
Nah, kita bisa mengubah bentuk trigonometri penulisannya seperti ini menjadi 4 eksponen I kali T. Ini sama ya, artinya sama. Nah, kita lihat di sini. Kalau persamaan ZT ini kita gambar, maka Anda punya lingkaran yang jari-jarinya adalah 4 sebetulnya dan pusatnya di 0,0. Ya. Nah, nah, seperti ini. Jadi T pada saat minus pi itu dia adanya posisinya di belakang sini. Ya. Kemudian dia bergerak minus pi per 2, 0, pi per 2 balik lagi ke pi. Jadi dia akan membentuk lingkaran. Gitu. Jadi T-nya ini itu adalah arah pergerakan sebetulnya. Arah pergerakan dari lintasan ZT. Gitu ya. Nah, kurva ini kita sebut smooth atau halus ya. Jika kurva C tadi itu punya turunan di setiap titik kontinu dan tidak pernah nol. Ya. Jadi kalau kita turunkan, misalnya C-nya ini kita turunkan ZT-nya, maka kita akan menurunkan dz terhadap dt karena dia variabelnya terhadap t ya. Maka kita tuliskan xt itu diturunkan menjadi x dot t ditambah i kali yt diturunkan menjadi y dot t ya, atau dalam bentuk limit berarti z dot t ini adalah limit di mana delta t menuju 0, zt ditambah delta t ya dikurangi zt per delta t. Ini garisnya kok hilang ya, delta t di sini. Gitu. Jadi seolah-olah Anda punya garis singgung sebetulnya ya di kurva C. Ini kurva C kita yang melengkung. Ya, kemudian delta t-nya itu kita ambil dari zt ini posisinya di sini. Zt plus delta t itu posisinya di sini. Jadi dia seolah-olah bergerak nih ya, titiknya bergerak. Nah, selisihnya ini adalah bergeraknya itu adalah delta t. Ya. Nah, kalau delta t-nya ini menuju 0 berarti kan jarak antara dua titik ini akan makin dekat. Gitu ya. Makin mendekat dia menuju 0. Nah, garis singgungnya ini kita sebut z dot t di sini. Gitu. Ya, atau tangannya gitu ya. Nah, jadi misalkan Anda punya fungsi z ya, itu adalah fungsi kontinu di setiap titik kurva C ya, selang A sampai B ya. Kemudian dari titik A dan B ini kita potong-potong kurvanya. Kita sekat-sekat ya. Kecil-kecil ya, sekecil mungkin sehingga Anda bisa cari gitu ya. Berapa nilai Z0 di sini? Z1, Z2, Z3 sampai Zn atau Zc di sini ya. Nah, kalau kita punya sembarang titik di antara Z0 dan Z1 misalnya, kita sebut Z1. Kemudian Anda cari garis singgungnya, maka nanti Anda punya persamaan atau delta Z-nya ini ya. Delta Z yaitu jarak dari Z0 ke Z1, Z1 ke Z2 ya, berapa? Nah, kalau kita jumlahkan semua, kemudian itu akan mendekati ya, mendekati panjang dari kurva ini. Nah, itu prinsipnya yang kita pakai nanti untuk menghitung integral garis, sehingga Anda perlu tahu di mana titik awal dan di mana titik ujungnya gitu. Jadi seolah-olah Anda mencari panjang lintasan ya dari kurva C ini. Gitu. Nah, berikutnya di sini. Nah, integral garis itu adalah jumlah ya dari fungsi zeta m ini dikali dengan delta zm. Ya. Delta zm itu selisih dari zm dikurangi zm min 1. Nah, ini yang kita sebut nanti sebagai integral terhadap lintasan C ya, fungsi z dikali dz ya. Delta z ini dalam integral menjadi dz, fungsi zeta m-nya ini menjadi fungsi z. Gitu ya. Nah, ini yang kita lakukan di integral garis.
Nah, kurva C-nya itu kita namakan lintasan dari integrasinya. Ya. Jadi kalau kurvanya berbeda misalnya ya, maka hasilnya bisa berbeda juga. Itu tergantung dari lintasan yang kita gunakan. Nah, kurva C itu kita sebut lintasan tertutup kalau titik awal dan titik akhirnya sama. Jadi set dengan set nolnya ini sama. Ya, titik akhir dan titik awalnya sama. Jika titik akhirnya yaitu berimpit dengan titik awal. Nah, lambang dari lintasan tertutup itu pakai lingkaran di sini. Ya, kasih tanda integral, kemudian diberi lingkaran. Terus kasih lambang C, artinya kurva lintasan tertutup ini, kurva C-nya adalah lintasan tertutup. Nah, asumsi umum semua lintasan integrasi untuk integral garis kompleks itu akan diasumsikan bersifat mulus sepotong-sepotong. Gitu. Karena tadi kan kita potong-potong ya, kita sekat lintasannya, kemudian cari limitnya di mana delta t-nya menuju 0. Gitu. Jadi artinya ini terdiri dari banyak kurva yang dipotong-potong tadi ya. Kemudian kita hubungkan antara kurva yang satu dengan yang lain. Nah, sifat dasar dari integral garis kompleks itu adalah integral K1 dikali fungsi 1 Z ditambah K2 kali fungsi 2 Z dz. Itu boleh Anda keluarkan konstantanya. K1 integral F1 Z dz ditambah dengan K2 integral F2 Z dz. Jadi kalau dia penjumlahan, Anda boleh pecah dia menjadi 2 gitu. Ya, terus konstanta boleh dikeluarkan. Hati-hati kalau perkalian ya, di sini nggak boleh. Tapi kalau dia penjumlahan atau pengurangan silahkan Anda pisahkan. Gitu. Nah, apa artinya penjumlahan dan pengurangan? Itu seolah-olah lintasan Anda itu dibagi 2 gitu ya, antara lintasan C1 dan C2 gitu. Jadi kalau kita potong ya garisnya, lintasannya menjadi C1 dan C2 itu boleh gitu ya. Jadi integral lintasan C Fz dz itu sama dengan integral C1 Fz dz ditambah integral C2 Fz dz. Nah, kemudian Anda perhatikan di sini garisnya ini ada panahnya ya, ada tanda panah. Itu artinya apa? Dia bergerak atau arah lintasannya itu tertentu dari Z0 ke Z1, dari Z1 ke Z. Gitu ya, tidak terbalik. Nah, bagaimana kalau kita terbalik ya, menghitungnya? Jadi harusnya kan C1-nya di sini dari Z0 batas bawah, batas atasnya adalah Z1 yang di tengah sini. Ya. C2-nya itu berarti Z1 sampai Z besar ya, Z besar titik akhir. Nah, ternyata misalnya Anda kagok ngitung gitu ya, terbalik misalnya. Ini harusnya Z0 sampai Z1, tapi Anda ngitungnya Z1 sampai Z0. Nggak apa-apa, tinggal dikalikan saja dengan negatifnya gitu. Jadi Z0 sampai Z Fz dz sama dengan negatif dari Z sampai Z0 kalau terbalik arahnya.